satu akan menampilkan sebuah drama peristiwa Rengas Dengklok sampai proklamasi kemerdekaan. Sebelumnya, saya Ananda Safarisi, absen 3 sebagai narator. Saya Rizky Kurnia Saldi, absen 30 sebagai Soekarno. Saya Muhammad Arfaizin dari absen 23, peran saya menjadi Soekarno. Saya Andina Wurapayangkari, absen 4 sebagai Fatmawati. Saya Jamal Haji Seswangko, absen 10 sebagai Ahmad Subarjo. Saya Sabar Nazara, absen 31 sebagai Butaran dan Darus. Saya Azala Zian, absen 7 sebagai Sultan Syahrir. Saya Lisa Dika Mireni, absen 21 sebagai Khairul Saleh. Saya Jova Delvia, absen 11 sebagai Soekarno. Saya Marsala Dimas Rika, nomor absen 22 sebagai Sayuti Malik. Saya Jiwon Klasari, absen 12 sebagai Yusuf Kanto dan Hotel dan Manufak. Saya Mawar Lukman, absen 4 sebagai Ibu Lopor dan Tentara Jepang. Saya Aulia Dikasiada, absen 7 sebagai Samsi dan Sudianto. Saya Iqbal, absen 18 sebagai Latif dan Tentara Jepang. Saya Fitri Hewe, absen 16 sebagai Sugianto dan 10. Saya Sabri Maharani sebagai nomor absen 14 sebagai Cindy, Nishimura dan Cindy. Saya Ahmad Aulia Manat, absen 1 sebagai Witana. Saya Maya Sarah, absen 17 sebagai Mardi, Laksamana Maida dan Bian. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Peristiwa penyerahan tanggal 14 Agustus 1945 itu dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang di daerah penduduk termasuk Indonesia tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita, terutama para pemuda dengan cepat mengetahuinya. Mereka yang mengetahui berita tersebut adalah para pemuda yang bergerak dan berjuang di bawah tanah. Salah satu tokohnya adalah Sultan Syahrir. Mereka sering mendengarkan berita-berita dari siaran radio luar negeri. Oleh karena itu, dengan cepat mereka mengetahui berita penyerahan Jepang tersebut. Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 1:30 siang, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Designated Allied Supreme Commander requests the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Ruckelberg, commanding the 8th Army. Aku berada di dalam barisan. Aku harus memberitahu kamu dengan kata. Kemudian para pemuda mengadakan rapat di Laboratorium Bakteriologi Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu mengenai Jepang pada Sekutu. Saya mendengar berita ini di radio luar negeri, itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di wilayah kita. Itu merupakan kegembiraan bagi kita semua. Tapi saya dengar tadi dengan bicara kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tak lagi menguasai kita karena sudah menyerah pada Sekutu. Jangan Sekutu saja, dan seluruhnya menguasai kita. Oh, terima kasih Tuan atas penjelasannya. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk degradasi Jepang karena kita bisa mengusung Menjadi Sunda, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus diproklamasikan. Mari kita meminta kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usul itu karena sebaiknya mulai sekarang kita meminta kepada Soekarno dan Bung Hatta lebih cepat lebih baik kan. Bagaimana kalau kita mengusulkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera proklamasikan kemerdekaan kita? Saya setuju usul Anda Tuan, karena waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk segera
Setuju. Mendengar yang dibicarakan Khairul Saleh, para pemuda itu, mereka gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Hatta. Khairul Saleh yang dengan sikap para pemuda tersebut kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Tenang semua tenang. Saya mohon kalian duduk kembali di kursi masing-masing. Para pemuda duduk dan suasana tenang kembali. Tapi, bagaimana jika Bung Karno dan Bu Hatta tidak setuju dengan itu semua? Gimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Kalau kalian sudah setuju, besok kita mendatangi rumah Soekarno dan membicarakan masuk keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan sekian saja? Lebih baik kalian pulang ke rumah masing-masing. Baiklah kalau begitu, Bung. Terima kasih atas informasinya. Kami pergi dulu. Kalau begitu, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dan dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu, aku punya ada. Kang Mas ada di jalan, memang ada perlu apa yang cari Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang harus kita bicarakan dengannya. Kalau begitu, mari silahkan masuk, silahkan duduk. Terima kasih Bu. Maaf, kami buat Ibu repot. Sama-sama, tidak repot kok. Kalau begitu, saya panggilkan Kang Mas dulu. Ketua akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu dan kemudian ia menemui Soekarno. Siapa pun yang datang? Itu Kang, para pemuda datang. Mereka ingin bicara penting katanya. Akhirnya Soekarno datang bersama Fatmawati. Kemudian para pemuda berjabat tangan dengan Soekarno dan menceritakan maksud kedatangan mereka. Fatmawati pun pergi meninggalkan Soekarno dan para pemuda. Ya sudah Kang, saya kembali ke belakang dulu. Masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Tuan-tuan ini mau minum apa? Biar saya ambilkan. Saya saja dulu. Saya dengar dari saya ada yang ingin kalian bicarakan. Memang apa yang ingin kalian bicarakan? Kami ingin bicarakan tentang keinginan kami untuk segera Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Bu. Lalu, mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena Jepang bergerak untuk itu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja jika kita tetap nekat untuk memproklamasikan kemerdekaan sekarang ini? Apalagi tentara Jepang yang berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita menyerahnya Jepang pada saat itu masih kita ragukan. Lebih baik kita cek dahulu dari sumber yang resmi. Jadi usulan kami belum bisa diterima ya. Tapi saya yakin berita itu benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lagi masalah ini dengan anggota PPKI karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Baiklah, kalau memang keputusan seperti itu, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja karena waktu sudah terlalu malam. Sebelumnya kami minta maaf karena mengganggu waktu istirahat. Tak apa-apa, silakan. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi, tepatnya jam 8 malam waktu Indonesia Barat, untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana
kita membina kembali dengan Soekarno dan Bung Hatta. Ya, supaya tidak bisa menghalangi di anak kita. Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Kang Mas ya? Ada di dalam. Wah, kebetulan sekali para tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Apa Bu? Tokoh tua juga ada di sini? Iya, ada Tuan Ahmad Sudarjo dan Tuan Bungkaran. Aduh, maaf saya keasukan ngobrol. Mari masuk, silakan duduk. Saya akan bilang Kang Mas dulu. Silakan. Tak lama kemudian, Soekarno datang bersama anggota yang lainnya. Maaf Bung, lagi-lagi kami ganggu waktu Anda. Tak apa-apa. Lalu apa yang kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahu kan bahwa kami menginginkan Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu itu bahwa kalian sangat menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Sama, saya juga menginginkannya. Lalu kenapa kamu tidak menyetujui kalau belum menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Saya harap Bu tidak melakukan rapat dengan anggota PPKI karena nantinya Jepang malah tahu rencana kita. Karena kita sendiri tahu kan kalau PPKI itu juga oleh Jepang. Saya tahu itu, memang PPKI dibentuk oleh Jepang. Tetapi itu satu-satunya jembatan kita untuk dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam rencana ini, Bu. Jadi maksudnya kita menyelesaikan segala ikatan dengan Jepang, begitu bukan? Ya, pas sekali Tuan. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar tidak terjadi banyak masalah. Tapi Bu, saya rasa Jika kalian semua tidak menyetujui isu saya tidak akan memproklamasikan kemerdekaan ini. Semakin hancur perundingan, para pemuda dan Soekarno bersih tegar. Keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini para pemuda dan tokoh-pemuda yang di sini? Apa-apa, saya senang sekali Bung datang kemari. Kami lagi membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa dengan para pemuda? Saya dengar mereka ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, tetapi saya tidak menyetujuinya karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Bagaimana kalau kita bandingkan dulu tanpa para pemuda? Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda? Biarkan para pemuda itu duduk di samping belakang. Pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang pergi. Mereka menunggu di serambi belakang. Bung Karno dan Bung Hatta serta para tokoh nasionalis tua berunding. Ketika pertemuan para pemuda di rumah Soekarno, Bagaimana ini para pemuda terus mendesak agar kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita tidak boleh bergabung, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar saat kita memproklamasikan kemerdekaan tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang menghadapi sekutu Belanda kembali ke negeri kita. Dan masalah kemerdekaan kita bahas lagi saat sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan para pemuda itu? Apa kita berikan saja mereka? Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Berarti kita semua sudah sepakat. Itu apa yang sekarang kita lakukan? Sedangkan para pemuda terus mendesak agar kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi ini kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, kalau memang berita tersebut benar adanya, seharusnya kita dahululah yang mengetahuinya. Jadi maksud Anda, kita tidak akan menyetujui keinginan para pemuda itu. Benar, karena yang saya takutkan akan terjadi perkembangan jaya, mengingat kekuatan militer masih siap siaga dan kuat di sana. Ya sudah, bagaimana kalau
Anda dengan melihat atau berbicara para pemuda? Kita sampaikan saja kepada Bapak. Sudah, ayo kita berbicara. Rapat antara golongan tua berakhir. Kemudian para tokoh nasionalis tua itu beranjak keluar dan menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di serambi belakang. Bagaimana keputusan Anda, Bu? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tetap tidak akan memproklamasikan kemerdekaan sekarang ini. Jika kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya mengizinkan kalian untuk mencari tokoh lain. Baiklah, kalau memang kalian seperti itu, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas, kami inginkan kemerdekaan sekarang. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan pada esok pagi, tanggal 16 Agustus, Jepang akan PPKI akan membicarakan masalah ini. Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan semudah membalikan telapak tangan Anda sendiri? Tidak. Semua ini membutuhkan proses. Jika tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Kenapa aku bilang, Miss? Yang mau, apa kamu tidak mau partisipasinya? Apa kamu lupa yang kita bicarakan pada aku? Betul juga Pak kata kau. Tapi ini saat yang tepat untuk Tapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah dengan sekutu dan tidak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan yang sangat menyayatkan raga dan jiwa kami ini. Jepang adalah masa yang siap. Dan tadi kita harus mengajar yang balik berpanjang ini. Juga saudara tidak setuju sampai yang saya katakan. Dan mengira saudara setelah saya mengapa datang kepada Soekarno dan bertanya memproklamasikan kemerdekaan. Apakah kita harus menjadi tak bisa, kita harus berpikir untuk mempertahankan kemerdekaan. Tenang saja kok dengan terang suci. Kekuatan segelintir ini, apakah mampu mengalahkan armada perang di Jepang? Coba lihatkan padaku, kekuatan mana yang diperhitungkan itu? Apa tindakan untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak saat terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan ini? Coba bayangkan, apakah kita mampu tegak di atas kekuatan sendiri? Jika Bung Karno tidak kuat mengalami juga, maka akan terjadinya pertumpahan darah dan pembiasaan besar-besaran besok. Hidupkan leher saya taruh ke pojok sana dan potonglah leher di malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Tapi semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan ini, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah dialami selama ini. Akhirnya rapat pun berakhir. Para pemuda kembali ke rumah masing-masing. Pukul 12 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Mereka membahas kelanjutan sikap Soekarno dan Muhatta. Rapat antara golongan muda berlangsung. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhatta tetap bersikeras tidak menyetujui isu kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita itu. Mereka masih kokoh untuk tidak terburu-buru untuk memproklamirkan kemerdekaan ini. Kapan waktu yang tepat justru inilah pengalaman kita. Mereka masih menguntungkan dengan rapat pada anggota PPKI. Muhatta mengatakan kepada saya bahwa saya tidak setuju apa yang mereka katakan dan mengira diri saya telah sanggup menopang kekuatan sendiri. Mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apa kita harus memproklamirkan tanpa mereka? Tidak bisa. Tidak bisa. Orang yang paling penting itu hanyalah Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju apa yang dikatakan Bung
Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Semacam penculikan itu tepat sekali. Kita adakan pertemuan tertutup dengan mereka. Tapi yang saya dengarkan, kita akan membawa kedua kapal nasionalis itu kemana ya? Kemana saja ya, berarti mereka aman. Dan kenapa saja tidak jadi Badan Sigi dan latih dengan mereka? Karena mereka berdua merupakan anggota kita. Iya, bagus. Saya setuju. Mungkin bisa diserahkan kepada anggota PK. Bagaimana Latif? Bagaimana Latif? Apakah Anda keberatan untuk berbicara? Baiklah, akan saya pikirkan dahulu, Pak. Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rainan Lembang dekat Jakarta? Karena di sana dekat sekali dengan pusat setara peta yang keamanannya terjamin. Dan saya Pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda. Waalaikumsalam. Ada apa ya kan hati sendiri dalam kemari? Maaf Bu, ada lembaga yang kami bicarakan dengan Bu Hatta dan Bung Hatta. Sekali lagi minta maaf Bu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Silakan masuk. Silakan duduk. Saya panggilkan Bang Mas dulu. Terima kasih. Oh iya, Bung Hatta juga mengingat di sini katanya mereka ingin membicarakan keinginan para pemuda. Apa saya perlu panggilkan juga? Ya, silakan. Fatmawati meninggalkan mereka berdua. Ia menemui suaminya dan Bung Hatta untuk memberitahukan kedatangan para pemuda. Tak lama kemudian, Bung Karno datang. Ia ditemani oleh Bung Hatta dan Fatmawati. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Bu, kok tamunya ada dua minum dulu. Apa? Saya lupa. Jadi tuan-tuan ini mau minum apa biar saya ambilkan? Repotin dulu, biasa saja. Biasa saja. Jadi mau minum apa? Apa saja Bu yang penting halal. Enggak saya. Katanya ada hal penting yang ingin kalian bicarakan. Apakah ini berkaitan dengan dana juga? Kami lagi-lagi minta maaf Bu. Kami sudah waktu istirahat. Bagaimana kedatangan kalian ke sini? Untuk berkaitan dengan kegiatan sosial. Ini kami sebenarnya diutus kemarin dalam tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Kenapa kamu untuk menghindari pengaruh Jepang? Tapi kami tidak setuju. Apakah kalian ini? Panggung ini bukan waktunya untuk berdebat. Cepat hati kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting Tuan. Cepat untuk kami. Baiklah, kalau begitu kami akan menuju dengan kalian. Tapi biarkan saya juga dulu dari Fatmawati. Sangat Pak mau itu dengan para pemuda itu Pagi-pagi begini mau kemana? ke Karawang. Apa saya boleh ikut? Perasaan saya akhir-akhir ini tidak enak tentang Pak Mas. Baiklah, ayo cepat. Ibu kamu sudah selesai di jalanan. Maksud saya dulu. Baiklah, ayo kita berjalan. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Bung Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju ke Rengasdeng Club di Karawang. Di sana para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Bung Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana Soekarno dan Bung Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka hingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung Karno, ini waktu yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, mana setuju soal ini? Soekarno dan Bung Hatta terdiam ketika para pemuda terus mendesak Soekarno dan Bung Hatta agar menyetujui keinginan para pemuda. Namun Soekarno tetap saja bersikeras dengan pendiriannya. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Apa-apaan kalian
ini? Tidak, Bu. Kami hanya ingin Bung Karno memproklamasi kemerdekaan, tapi Bung Karno menolak. Ya, tapi saya tahu tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula kalau kamu menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan sekarang, beliau punya alasan tersendiri. Lalu dengan bagaimana pada keputusan ada di tangan kedua pemerintahan tersebut? Dengan jalan bagaimana saja, masalah ini harus kita selesaikan dengan kepala dingin dan tidak dengan emosi seperti ini. Akhirnya Fatmawati berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Bung Hatta. Hilangnya Soekarno dan Bung Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah Anda tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan saya akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan saya menjamin kemerdekaan keesokan harinya. Apa Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah, tapi bawalah mereka berdua kembali ke Jakarta, dan proklamasi akan dikumandangkan besok. Jika jam 12 siang belum dikumandangkan, maka nyawa saya menjadi jaminan. Bagaimana? Jadinya sangat meyakinkan. Bawalah dia sekarang juga. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di Rengas Dengklok, mereka bertemu dengan Soekarno dan Bung Hatta. Dan langsung berangkat lagi menuju Hotel Den Hendels tepatnya di Jakarta. Akhirnya mereka sampai di Hotel Den Hendels. Kemudian Sayuti Melik menghampiri pelayan restoran. Yang bisa saya bantu Tuan? Maaf Tuan, apakah ada kamar hotel yang masih kosong untuk kami? Maaf Tuan, semua kamar hotel di sini sudah penuh. Jika begitu, terima kasih Tuan. Mungkin jika Tuan yang besarkan menunggu besok ada kamar yang kosong Tuan mau. Tidak usah, mungkin saya akan menginap di rumah teman saya. Baiklah jika itu yang Tuan mau. Saya pergi dulu. Silakan Tuan. Bagaimana ini kamarnya sudah penuh? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda? Dia adalah teman karib saya, dan dia orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah juga, dia merupakan perwira tinggi angkatan darat, jadi keamanannya terjamin. Saya setuju. Karena seperti apa yang dikatakan Sayuti Melik, keamanannya terjamin. Susah, ayo kita berangkat ke rumah lah sama namanya. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Permisi, selamat malam. Bisakah kami bertemu dengan Pak Laksamana Maeda? Baiklah silakan masuk Tuan di dalam. Terima kasih. Selamat malam, Tuan. Selamat malam. Silahkan duduk. Ada apa? Kenapa teman ini mendatangi kegiatan saya? Apa ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami kemari mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud ingin menanyakan apakah benar berita tentang penyerahan Jepang dari Sekutu. Dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar dari salah satu pemuda yang mendengarnya dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, yang kami butuhkan para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Wah, itu merupakan keputusan yang bagus. Mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikannya. Berarti Tuhan menyetujuinya. Ya, saya menyetujuinya. Bapak yang tidak mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh, memangnya untuk apa? Kami telah sepakat. Maka tidak benar, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan besok pagi. Jadi apakah Tuhan berkenan? Ya,
Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang harus kita siapkan? Rencananya kami ingin membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, saya setuju. Lebih cepat lebih baik. Kita tidak boleh membuang waktu cuma bukan? Kemudian pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Bung Hatta. Kemudian pukul 9:30 malam waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta berangkat ke rumah mayat Jenderal Nishimura disertai Maeda. Permisi Tuan. Ya, silakan duduk. Ada apa tuan-tuan ini Indonesia? Rencananya kami ingin melanjutkan rapat tadi pagi yang sempat tertunda tentang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah lain keadaannya. Mulai pukul 1 siang tadi, tentara Jepang di jalan sudah tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka anak-anak sekutu yang harus menuruti perintah sebelum. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantara Jenderal Terauchi, dan pelaksanaannya akan diserahkan pada PPKI. Pada pukul 12 akan diadakan rapat di rumah Tuan Laksamana Maeda. Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi akan dibantu. Namun setelah tengah hari tadi, kita harus tunduk pada pemerintahan sekutu dan tiap-tiap perubahan status quo tidak diperbolehkan. Jadi dengan berat hati, rapat PPKI kali ini tantangan. Perundingan dengan Nishimura menemui jalan buntu. Akhirnya Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Maeda. Rasanya terlalu banyak banget karena membuat naskah ini baiknya Anda Hendaklah Ahmad Subarjo dan saya yang menuliskan naskah itu. Dan sebaiknya memang mereka lah yang harus menuju ruang makan. Tapi bagaimana dengan para penjajah? Biarkan mereka di sini berusaha. Sekarang Muhatta, Ahmad Subarjo dan Laksamana Maeda bersama. Beberapa pemuda pergi ke ruang makan untuk menyusun naskah proklamasi. Biarkan saya yang mencatatnya. Baiklah, jika itu mau. Bagaimana dengan kalimat pertama? Bagaimana kalau pertama kata proklamasi sebenarnya sangat cocok membaca ini. Lalu untuk pembukaan, Tidak, saya katakan dahulu. Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju karena kata itu kalimat itu menyangkut kemerdekaan bangsa kita. itu pembukaannya. Lalu diskusinya, Bagaimana kalau begini? Ada yang menaik negara kekuasaan disegerakan dengan cara bersama dan dengan egoisnya bagus. Kalau sekarang kita memenuhi Pak Presiden, apakah mereka setuju? Nah, kami Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. Soekarni, Sayuti Mulik menyaksikan Soekarno, Muhatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Bagaimana penulisannya sudah selesai? sudah dan saya membacakan proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/45 Wakil-wakil bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Ada, kata-kata di sini jengkel yang jengkel jadi Apa yang harus diubah? Saudara
mereka menghentikan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti memetik naskah proklamasi. Saya tulis, misalkan, mohon maaf, siapa ada mengerjakan naskah ini dengan perubahan segalanya. Dengan baik saja. Dengan tenang hati saya bisa Baiklah, tolong ketikkan naskah ini dengan cepat. Baiklah. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi yang ditulis Soekarno. Kemudian setelah selesai, naskah tulisan Soekarno dibuang oleh Sayuti Melik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Namun kemudian BM dia menyadari naskah asli itu penting, maka dia mengulitnya dan menyimpannya. Ini merupakan bukti bahwa adanya proses perumusan naskah proklamasi. Jika tidak ada ini, maka tidak ada bukti bahwa naskah proklamasi mengalami perbaikan. Ini pun naskahnya sudah selesai. Sekarang siapa yang akan menandatanganinya naskah ini? Terima kasih. Bagaimana kalau yang mendatangani naskah ini kita semua yang hadir di sini? Ya. Saya tidak setuju. Lebih baik Bung Hatta dan Bung Karno yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Menurut saya, kami dari golongan pemuda lah yang mewakili rakyat sehingga berhak menandatangani naskah ini. Sedangkan PPKI hanya wakil tidak Jepang. Saya lebih setuju Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatanganinya. Setuju. Baiklah, naskah ini sudah selesai. Ya Allah, sekarang ini. Sekarang yang harus kita pikirkan di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk pembacaan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan tadi. Saya menolak. Pada mana? Karena kalau kita memproklamasikan kemerdekaan di lapangan kita, pasti akan terjadi bentrok dengan tentara Jepang. Bagaimana jika Tuan Sultan Syahrir pergi ke sana untuk mengetahui amanat tersebut? Saya setuju dengan usul Tuan Syahrir. Ya, baik. Bagaimana langkah? Untuk saat ini kita bisa katakan aman. Karena masyarakat Indonesia sampai sekarang belum datang kemari. Bukan sekali. Ada apa? Tentara Jepang siaga 8 kader. Di sana mereka nanti kalau kita mereka bakal proklamasi di sana, malah ada perubahan daerah. Bagaimana kalau lokasi proklamasi tidak di rumah saya jadi belum ada? Ya, saya setuju dengan Tuan Subarjo. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana Tuan Guru? Ide yang bagus, saya setuju. Baiklah kalau begitu, lokasi proklamasi akan dipindah di depan rumah saya. Baik. Iya juga ya. Kenapa saya tidak dipikir sana? Bukan sekali. Ada apa? Tentara Jepang bersiap-siaga 8 kader. Saat lakukan nanti akan ada pertumpahan daerah yang kita lakukan melakukan proklamasi di sana. Bagaimana? Iya juga ya. Kenapa saya tidak dipikir sama ke sana? Bagaimana kalau lokasi proklamasi di Bali, maksudnya di rumah ada?
Ya, saya setuju dengan Tuan Sudarjo. Bagaimana dengan kalian? Setuju. Bagaimana Tuan Guru? Ide yang bagus, saya setuju. Baiklah, kalau begitu beritahu semuanya. Lokasi proklamasi akan berpindah di depan rumah saya. Baik. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana jika kalian kembali ke kediaman masing-masing dan beristirahat saja? Lihat kalian berdoa. Akhirnya kita bisa berkumpul di sini di rumah Soekarno. Baiklah, kami semua sudah lelah. Baiknya kami semua pulang dahulu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas himbauan. Tidak apa-apa Tuan. Akhirnya dini harinya tanggal 17 semua pulang ke rumah masing-masing. Namun para pemuda tidak pulang ke rumah, tetapi mereka menghibur rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat mereka mempersiapkan formulir dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Karena para pemuda selalu berkumpul, mereka sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan Anda membicarakan tentang politik. Bungata belum datang. Sudah sebentar, saya sudah menunggu Bungata. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Kami sudah tidak sabar lagi untuk mendengarnya. Sangat wajib, itu sebagai simbol kejayaan bangsa kita. Bagaimana dengan bendera itu? Biarkan saya yang mengurusnya, saya akan menyuruh Pak Bupati untuk menjaga. Silakan. Madi, tolong panggilkan Pak Bupati kemari. Bisa ketemu ya? Alhamdulillah ya Pak, Indonesia akan segera merdeka. Oh ya, kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi nanti akan berlangsung? Sudah, rencananya kita akan mempersiapkan upacara bendera yang akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Soekarno. Bukankah kita sudah punya bendera? Bagaimana? Ya Allah, Bapak sampai lupa. Bisakah Ibu menjahitnya untuk kita? Tapi saya tidak punya kain. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak Bapak? Tidak apa-apa, buatlah sederhana mungkin. Yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah, akan saya ceritakan. Kemudian Fatmawati menjahit bendera tersebut dengan tangannya. Dan tak lama kemudian, Bung Hatta datang tepat pukul 7:30 pagi. Maaf kalau lama menunggu. Tak apa-apa, lagi pula persiapannya juga belum selesai. Memang persiapan apa? Persiapan untuk upacara bendera. Benderanya sedang dijahit oleh Fatmawati. Akhirnya, segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit, begitu pula dengan tiang bambu, Suhud sudah mencarinya. Kemudian, Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Maaf Bung, apakah proklamasi Indonesia ini sudah bisa dimulai? Sudah, mari kita menuju ke halaman depan.
Tak lama kemudian, Soekarno membacakan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu, sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya, dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa ini dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita kibarkan bendera merah putih. Saat sebelum upacara dimulai, Ini Kang Mas Guru. Trimurti, Siap. tolong kamu kibarkan bendera merah putih ini sebagai simbol kejayaan bangsa kita. Baik, saya akan mengambilkan relatif dan Suhud untuk membantu mengerjakannya. Relatif di Suhud. Saya mengibarkan bendera tersebut. Kita mendapat penghormatan untuk mengibarkan bendera untuk pertama kalinya dalam sejarah. Baiklah, akan saja ya. Siap, gerak. Jalan ke depan, gerak. Maju. Jalan. Berdiri. Gerak. Maju. Belakang. Jalan. Balik kanan, balik kiri. Bendera siap. Kepada sang merah putih, berbat, gerak. Indonesia, bangsa
mundur 2 langkah. Berikan haluan kiri ke dari kanan ke Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun kemudian yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu. dan